warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kapan saja kalian menyimak video saya di pertemuan ini, yang kita akan bahas mengenai database design. Pertama-tama saya ingin mengucapkan maaf kepada teman-teman belum sempat bertemu dan video ini menggantikan kehadiran saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kita mulai. Jadi kita akan membahas mengenai database design dan saya yakin teman-teman sudah memiliki slide ini di akun Oracle masing-masing. Tujuan dari pembelajaran ini kita akan membahas mengenai perubahan yang terjadi dalam dunia komputasi, khususnya mengenai software. Lalu kita membahas sedikit mengenai transformasi besar dalam komputasi yang terjadi sejak tahun 1970, mendefinisikan perangkat keras sistem operasi perangkat lunak yang sudah kita bahas di semester pertama pastinya, lalu mengidentifikasi contoh bisnis yang menggunakan perangkat lunak database, dan yang terakhir menjelaskan misi secara keseluruhan dari Oracle Corporation. Yang kita perlu ingat kembali bahwa ada beberapa istilah penting sebagai kita orang sistem informasi yang patut kita harus ingat, baik itu berupa definisi yang detail atau singkat yang mampu kita bisa jelaskan kepada masyarakat umum dan bisa menjadi pengetahuan juga bagi kita pribadi. Istilah penting yang perlu kita ketahui teman-teman yaitu perangkat keras, lunak, sistem operasi, dan aplikasi. Perangkat keras ini perangkat yang bisa kita lihat dengan mata. Kalau perangkat lunak adalah merupakan program yang berupa instruksi, dan sistem operasi adalah program perangkat keras yang akan mengontrol dan mengelola perangkat keras. Baik itu juga perangkat lunak. Sedangkan aplikasi itu sendiri adalah program perangkat lunak yang melakukan tugas tertentu atas nama pengguna komputer. Jadi kalau kita bahas mengenai perangkat keras itu bisa kita contohkan sebagai desktop, bisa juga ya, monitor, keyboard, dan iPad. Kalau sistem operasi jelas seperti Windows, Linux, atau Mac. Aplikasi itu sendiri juga seperti game, Microsoft Office, ya kalian pasti sudah mengetahui ya. Istilah penting juga dalam pembelajaran kita, teman-teman, adalah klien dan server. Untuk klien di sini memiliki dua arti, teman-teman. Yaitu yang pertama, klien itu juga bisa disebut stasiun kerja atau desktop komputer, termasuk layar, keyboard, dan mouse. Jadi klien tidak harus sebagai manusia. Ya. Definisi yang kedua dari klien ini, klien berinteraksi langsung dengan pengguna komputer. Selanjutnya untuk server ini adalah komputer yang memiliki wewenang besar untuk menerima permintaan kerja dari klien dan menjalankan setiap permintaan dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Jadi kita sudah bahas beberapa istilah. Yang pertama tadi hardware atau perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, yang keempat aplikasi, yang selanjutnya klien, yang terakhir adalah server. Oke. Di sini yang perlu kita ketahui adik-adik, setiap kali kita mengambil informasi dari sebuah website, nah komputer klien kita itu mengirim permintaan ke database server.
Ya, kita biasanya buka halaman web apa saja, atau seperti Facebook, Instagram. Nah, itu kita minta informasi ke database di server, seperti kita mencari pencarian di Google. Lalu, setelah itu, server akan mengambil data dari database, kemudian dikonversi menjadi informasi dan mengirim kembali ke klien. Pada tahun 1970-an, perangkat lunak database masih terletak di komputer mainframe, masih besar ya. Jadi semua proses pada komputer itu dilakukan di komputer mainframe sebesar ruang kelas atau kamar kita. Kalian bisa cari di Google betapa besar itu komputer pada saat itu. Kemudian ada terdapat komputer yang lebih kecil pada tahun itu, namanya dumb terminal. Jadi dumb terminal ini yang akan mengakses sesuatu ke mainframe besar dan menjalankan perintah. Nah, dumb terminal ini bergantung sekali pada mainframe dan menampilkan hasil hanya pada saat proses pada mainframe selesai. Jadi, dumb terminal ini menampilkan hasil setelah proses diolah di komputer mainframe. Dan kurangnya di sini, dumb terminal ini tidak akan mampu menampung semua pemrosesan itu sendiri. Maka itulah dumb terminal ini saat itu masih memerlukan mainframe besar atau komputer mainframe. Nah, kelemahan ketika kita menggunakan komputer mainframe itu pada saat terjadi kesalahan itu agak tidak bisa diperbaiki. Jadi ini tidak efektif membazir dari segi keuangan dan ini sangat tidak bagus ya. Masih di tahun lanjut di tahun 1980 muncul yang namanya komputer pribadi atau PC yang pasti lebih cepat dan tersebar secara luas, di mana pemrosesan dipindah dari mainframe ke desktop. Pada tahun ini pun, karena PC sudah memiliki perangkat lunak sendiri berbeda dengan dumb terminal, lalu bisa melakukan prosesnya sendiri, maka PC ini disebut klien pintar atau smart client atau stasiun kerja. Nah, di tahun 1980 mulailah muncul perkembangan mengenai aplikasi pengguna grafis. Ya, supaya user friendly, interface yang user friendly. Dan pada saat itulah muncul Word, Excel, Microsoft PowerPoint dan sebagainya. Lalu apa perbedaan GUI dan non-GUI? Kalau GUI itu yang tampil yang seperti biasa yang kita lihat sekarang. Kalau non-GUI dia hanya tampil seperti internet. Salah. Seperti teks. Jadi tampilannya hanya seperti teks begitu saja teman-teman. Nah, karena untuk tampil GUI, maka dia memerlukan memori yang lebih besar, kemudian kecepatan prosesor yang lebih baik, seperti kita bermain game, sehingga PC yang di awal seperti ini, pada tahun ini belum terlalu kuat untuk melakukan antarmuka GUI, tapi sudah bisa, gitu ya. Nah, ini adalah masalah. Setelah itu ada masalah sistem non-integrasi, jadi yang sendiri-sendiri yang terisolasi masih berbeda-beda. Jadi di sini kadang ada suatu hal di mana memiliki beberapa aplikasi itu di beberapa stasiun kerja pada klien juga bisa menciptakan masalah yang baru adik-adik. Jadi karena ada perangkat lunak
di dalam kerja klien itu berbeda dengan sistem yang sudah ada, sehingga itu sangat merepotkan dan juga mahal. Ini contoh seperti contohnya begini, waktu dulu itu ada Windows Vista. Dan Windows Vista ini adalah Windows yang gagal, hanya bertahan beberapa tahun karena software-software yang ingin digunakan oleh klien itu tidak sesuai, tidak bisa digunakan untuk Microsoft Vista, Windows Vista waktu itu. Nah, ini sama seperti ini ya, teman-teman kasusnya. Jadi akhirnya dibuatlah peningkatan pada aplikasi perangkat lunak dan masing-masing server ditambah dan masing-masing klien juga harus ditingkatkan. Lalu misalkan, ini salah satu contohnya, di salah satu sekolah, aplikasi website sekolah, misalkan ingin memperbarui nilai sekolah pada suatu sistem dan kehadiran di sistem yang lainnya. Jadi begini adik-adik, kalau kita dulu pernah belajar basis data, saya pernah jelaskan bahwa nilai di website satunya, kehadiran berada di website satunya. Nah, seperti ini. Ketika siswa sudah lulus, maka harusnya semua informasi ini kan harus perlu digabung. Nah, karena tidak terintegrasi, akhirnya ada hal yang merepotkan. Bayangkan, misalkan ketika membuat website untuk kehadiran menggunakan perangkat lunak yang berbeda, untuk membuat nilai juga menggunakan software yang berbeda, ya, sehingga ini agak sulit untuk disatukan. Jadi hal inilah yang membuat muncullah misi Oracle pada tahun 90-an, yaitu menggunakan internet dan server untuk memproses cepat agar bisa memenuhi kebutuhan organisasi dalam menyimpan data dan memproduksi informasi. Nah, perangkat lunak yang mengelola data di server database melakukan pemrosesan dan penyimpanan serta pengambilan. Ya, ini ya. Lalu aplikasi untuk operasi bisnis terletak di server aplikasi dan aplikasi ini berinteraksi dan memproses, mengembang, dan memanipulasi data untuk pembuatan dokumen. Saya rasa bisa dibaca ya, Dede ya. Jadi ini diharapkan tadi saat itu ketika ada Oracle, klien juga bisa memberikan akses atau tampilan visual informasi ke server di server. Lalu juga klien juga bisa memiliki aplikasi sendiri. Namun aplikasi bisnis penting diakses dari klien harus menggunakan browser internet. Lalu ada lagi nih adik-adik, namanya bukan komputasi kisi ya, tapi grid computation. Ini adalah model baru, namanya grid computation. Jadi grid computation ini semua komputer yang berada di lokasi yang berbeda dapat dimanfaatkan seperti sekumpulan sumber daya komputasi. Jadi grid computation ini dia membangun infrastruktur perangkat lunak yang dapat berjalan pada server berinternet atau berjaringan dalam jumlah yang besar. Ya, contohnya seperti ini. Database yang menggerakkan web ada berita, olahraga, hiburan, horoskop, gambar, dan lain-lain. Pengguna bisa mengakses banyak pada database di website ini. Lalu pengguna membuat permintaan untuk meminta informasi dan komputasi dari stasiun kerjanya, dan permintaan tersebut diproses di suatu tempat di dalam grid dengan cara yang lebih efisien. Oke, jadi komputasi ini memperlakukan komputasi sebagai utilitas seperti perusahaan listrik. Kita tidak tahu di mana letak generator dan bagaimana kisi atau grid listrik dihubungkan. Jadi kita hanya tahu meminta listrik dan mendapatkannya. Jadi, grid computation meningkatkan kinerja dan keandalan untuk struktur sistem Oracle menggunakan server database, server aplikasi, dan browser client. Nah, yang ini
sering kita pakai sekarang ya, yaitu komputasi cloud. Cloud ini memungkinkan bisnis untuk mengakses perangkat lunak dan perangkat keras dari si penyedia cloud. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang menyediakan cloud. Nah, layanan ini sangat sering kita gunakan karena mudah, lalu dilakukan dari jarak jauh, dan dikirimkan ke pengguna menggunakan teknologi web. Bahkan sekarang kalau misalnya mengirim video yang besar, sangat bisa menggunakan cloud. Jadi database mendukung pengoperasian bisnis di seluruh sektor industri, termasuk keuangan dan perbankan, seperti, ya ini sering ya, mengelola catatan nasabah dan detail transaksi. Contohnya seperti kita bisa menabung di cabang mana saja pada satu bank. Kemudian atau kalian bisa membayar SPP di bank satu ini di mana saja, di cabangnya ya maksudnya ya. Lalu seperti retail, kontrol stok, kemudian telekomunikasi, log panggilan, perusahaan penerbangan seperti reservasi perjalanan. 4 poin ini sudah kita rasakan dari mobile kita. Saya rasa sudah terasa sekali dan sering kita lakukan hampir setiap hari. Jadi, terminologi yang perlu kalian ingat, istilah-istilah penting seperti aplikasi, client, computer grid tadi, perangkat keras, infrastruktur, dan sistem operasi. Kemudian server, perangkat lunak, komputasi cloud. Dalam pelajaran ini, jadi kita sudah paham transformasi besar dalam komputasi sejak tahun 70-an. Kemudian bisa memberikan definisi contoh mengenai perangkat keras apa yang dimaksud tentang sistem operasi, apa yang dimaksud tentang perangkat lunak. Lalu bisa mengidentifikasi contoh bisnis elektronik yang menggunakan perangkat lunak database dan menjelaskan misi secara keseluruhan dari Oracle Corporation. Oke adik-adik, saya rasa cukup dari saya. Dan untuk video yang kemarin saya sekedar memberikan informasi, silakan disimak ya. Itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang masih kurang. Saya harap adik-adik masih tetap mengerjakan tugas-tugas di akunnya masing-masing. Sampai jumpa, jaga kesehatan, salam buat keluarga Anda, dan semangat selalu ya semuanya. Cukup sekian, dan terima kasih. Saya Ibu Rani, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.